Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarkoni. Saat ini saya merupakan peserta PPG Daljab tahun 2022 LPTK UIN Khas Jember. Berikut ini adalah video pembelajaran kami yang dimulai pada jam 8.00 sampai dengan selesai pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua selalu sehat. Dan mudah-mudahan hari ini kita diberi karunia oleh Allah sehingga mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita hari ini bertemu dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 6. Sebelum mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa dengan memohon kepada Allah, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah sehingga mendapat ilmu yang barokah. Silakan dipimpin untuk ketua kelas untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, anak-anak sudah pintar semuanya. Sebelum memasuki pelajaran, saya absen dulu, Hari ini anak-anak ada yang tidak masuk nggak? Tidak ada. Semua masuk. Alhamdulillah, berarti anak-anak mulai disiplin. Karena disiplin itu penting. Jangan sering tidak masuk sekolah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Seumpama sakit, kalau emang nggak bisa masuk sekolah, boleh tidak masuk sekolah. Jangan tidak masuk sekolah karena bermain. Harus disiplin, rajin masuk. Oke. Baik, karena hari ini sudah tidak ada yang tidak masuk, semuanya berarti masuk sekolah. Kita akan lanjutkan. Pelajaran hari ini adalah keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Sebelum mulai, Pak Guru bacakan kompetensi dasar pelajaran hari ini, yaitu 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian 2.12 menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 3. Selanjutnya memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kita memahami kisah keteladanan Rasulullah dan sahabatnya ini,
anak-anak mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad, menunjukkan sikap semangat belajar, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad, dan dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad. Semangat hari ini? Semangat untuk belajar? Semangat untuk? Coba terus semangat. Yes, alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memasuki pelajaran kisah Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, mari kita bersama-sama bernyanyi sambil tepuk tangan, yakni lagunya Kisah Rasul. Bisa ya? Bisa? Coba 1, 2, 3. Abdullah ibundanya, Abu Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Khadijah putri tercinta, semua yang penuh suka duka. 2 bulan disatukan, Bapak sayang handanya, tahun gajah dilahirkan, yang dengan kakeknya, sesuai adat yang ada, disusui harimau, penanda untuk usianya, wakati bulan cinta. Tepuk tangan semuanya. Mudah-mudahan dengan lagu ini nanti anak-anak dapat memahami kisah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Pak Guru membuat kelompok sesuai kesepakatan kemarin. Ya, sesuai kelompok kesepakatan kemarin sudah dibagi menjadi 4 kelompok, dan dari masing-masing kelompok ini nanti setelah Pak Guru tayangkan video pembelajaran hari ini, anak-anak mencatat di buku masing-masing atau di kelompoknya masing-masing terkait dengan video yang Pak Guru tayangkan. Di situ pelajaran apa yang dapat kalian ambil, yang dapat kalian catat. Kemudian nanti setelah kalian catat di buku, masing-masing kelompok mewakili satu anak ya ke depan untuk presentasi dari hasil pengamatan video yang akan Pak Guru tayangkan. Sudah siap anak-anak? Silakan bukunya disiapkan, videonya Pak Guru akan putarkan. Oke. Videonya akan diputarkan. Sudah siap ya? Tahukah kalian siapa Rasulullah SAW? Iya, Rasulullah SAW adalah Nabi Muhammad yang merupakan Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang artinya Nabi dan Rasul yang terakhir. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Sejak dilahirkan, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim karena ayahnya meninggal saat Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunya.
Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibunya ziarah ke makam ayahnya, yaitu di kota Yathrib, Madinah, ditemani Ummu Aiman. Dalam perjalanan pulang, ketika sampai di kota Abwa, ibunya jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia dan dimakamkan di kota tersebut. Meninggal dunia. Setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad SAW-nya yang bernama Abu Thalib. Anak-anakku yang soleh-solehah. Salah satu sifat terpuji Nabi Muhammad adalah sangat jujur. Kejujuran beliau sudah tampak mulai sejak kecil, sehingga sudah ya. Tadi dari pengamatan video yang sudah kamu tayangkan, silakan anak-anak didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 10 menit. Kemudian disiapkan satu anak untuk presentasi di depan kelas. Oke. Jadi silakan dari kelompok 1 nanti siapa, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 supaya disiapkan dari masing-masing kelompok untuk presentasi di depan kelas. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan. Dari kelompok 1 mewakili presentasi Nabi Muhammad lahir di Mekah Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi. Usia 6 tahun, Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ibunya dan diasuh oleh kakeknya. Usia 8 tahun, kakek yang sangat menyayangi Nabi Muhammad wafat. Dan Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan Rasulullah mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah berani tampil untuk presentasi dari hasil pengamatan video yang Pak Guru tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah 12 Rabiul Awal tahun Gajah 20 April atau 571 Masehi. Usia 6 tahun ibunya meninggal. Kakeknya Abu Thalib. Usia 8 tahun kakeknya meninggal. Sudah demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Alhamdulillah, masing-masing kelompok sudah menunjukkan kebolehannya mempresentasikan hasil pengamatan video yang sudah Pak Guru tayangkan di depan tadi. Mudah-mudahan nanti semuanya jadi anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Coba tepuk semangat lagi, tepuk semangat. Yes, alhamdulillah. Baik, sekarang Pak Guru lanjutkan materinya.
yaitu kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu memiliki sifat terpuji, yaitu kejujuran, ya, sehingga beliau mulai kecil sudah diberi gelar Al-Amin. Apa arti Al-Amin itu ya? Iya, sesuai video yang Pak bertanyakan tadi ya, sudah disebutkan bahwasannya Rasulullah itu mulai kecil diberi gelar Al-Amin, yang artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Sekarang coba bawahnya siapa yang bisa membaca? Yang mau membaca? Coba Bapak Rafi. Kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sifat terpuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kejujurannya, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Usia 15 tahun mendapat kepercayaan seorang saudagar kaya Mekah yang bernama Khadijah. Tangan untuk Rafi yang sudah. Tepuk tangannya mana? Yang sudah baca ya. Jadi Rasulullah itu mulai umur 15 tahun sudah mendapat kepercayaan seorang saudagar kaya Mekah yang bernama siapa ya? Khadijah. Ya. Beliau membawa dagangan Khadijah ke Syam. Rasulullah SAW berdagang dengan sangat ramah, jujur, sopan, sehingga dalam waktu sebentar, tidak terlalu lama, dagangan Rasulullah SAW habis terjual. Itu salah satu sifat terpuji Rasulullah, yaitu jujur dalam segala hal. Perbuatan, ucapan beliau sangat jujur. Kalau bisa kita dalam kehidupan sehari-hari mampu meneladani sifat jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara meneladani sifat jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana caranya? Contohnya, coba. Contohnya, cara meneladani sifat jujur Nabi Muhammad adalah satu. Siapa yang mau membaca? Ya, silakan. Jika orang tua minta bantuan untuk membelikan sesuatu di toko dan ada sisa uang kembalian, maka uang kembali tersebut harus diserahkan kepada orang tua. Baik, itu contoh satu sudah dibaca oleh teman kalian. Jika orang tua kita meminta tolong kepada kita belanja di toko dan ada uang kembalian, maka uang kembalian tersebut harus dikembalikan kepada siapa? Kepada orang tua. Tidak boleh dikantongi sendiri. Wah, ini susunya 20.000, nek main hanya beli top up dan lain sebagainya. Jangan ya. Kemudian salah satu contoh meneladani sifat jujur Nabi Muhammad yang kedua adalah anak-anak ketika ulangan tidak mencontek, harus mampu mana? Oh, boleh cepat. Harus mampu mengerjakan tugas soal-soal dengan percaya diri sesuai dengan kemampuannya sendiri. Yang ketiga, Vicky. Yang ketiga, meneladani atau melaksanakan amanah yang dilibatkan kepada kita. Jika kita mendapat amanah dari orang lain, siapapun yang memberikan amanah, kita harus mampu melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ya. Selanjutnya, oke. Yang kedua, kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau baca? Ya, dari kasih sayang Rasulullah. Mbak Ivan yang baca. Kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan lembut. Beliau tidak pernah berbuat kasar terhadap orang lain
bukan terhadap orang-orang yang membencinya. Kasih sayang beliau ditunjukkan dengan senantiasa membimbing dan melindungi umatnya dari gangguan kejahatan. Tepuk tangan untuk teman kalian sudah membaca tangannya. Bagus. Sudah berani membaca kasih sayang Rasulullah SAW. Beliau itu berdakwah dengan penuh lemah lembut, tidak pernah berbuat kasar kepada orang lain, bahkan kepada orang yang membencinya sekalipun. Rasulullah sangat ramah. Kasih sayang beliau ditunjukkan dengan senantiasa membimbing dan melindungi umatnya dari gangguan kejahatan orang kafir. Bahkan ketika Rasulullah mau wafat, akan wafat Rasulullah, beliau itu yang dipikirkan bukan keluarganya, bukan saudaranya, tetapi yang dipikirkan Rasulullah adalah umatnya. Bagaimana kelak umatnya kalau ditinggalkan oleh Rasulullah? Apakah dia tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam? Ya, itu salah satu sifat terpuji Rasulullah. Yang pertama tadi jujur, yang kedua adalah kasih sayang. Meneladani kasih sayang Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Coba, siapa yang bisa membaca? Coba silakan, suaranya mantap. Meneladani kasih sayang Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menyayangi anak-anak yatim. Iya, menyayangi anak yatim. Anak yatim itu anaknya bagaimana ya? Tidak memiliki orang tua. Ada lagi? Anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya ketika dia masih kecil atau belum balik atau masih dalam kandungan. Ya, itu adalah anak yatim. Yang kedua, menyayangi dan menghormati kedua orang tua dan mendoakannya. Menyayangi dan menghormati kedua orang tua dan mendoakannya. Anak-anak apa enggak doa untuk kedua orang tua? Bagaimana cara kalian doakannya? Ketika setelah sholat, kita doakan bersama-sama. Doa 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dunubi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal. Anak-anak sudah berangkat ke orang tua belum? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu mampu senantiasa mendoakan kedua orang tua kita kapanpun dan dimanapun. Oke? Sanggup anak-anak ya? Kemudian yang ketiga, selalu hidup dengan penuh kerukunan. Dengan teman tidak boleh tukaran, gak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menghina. Siap ya? Siap jadi anak yang rukun dengan temannya? Siap tidak mengejek temannya? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ya? Bisa ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Ya, Rasulullah SAW sangat peduli terhadap kehidupan makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah itu ada apa saja? Manusia, hewan, tumbuhan, apa lagi? Dan sebagainya. Apa? Benda-benda. Rumput termasuk tumbuhan. Jadi Rasulullah itu sangat peduli terhadap kehidupan makhluk ciptaan Allah seperti manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lain sejenisnya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kita tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Di muka bumi ya.
tidak membuat kerusakan. Bagaimana cara meneladani kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan? Ya, selalu menjaga kebersihan lingkungan, terus membuang sampah pada tempat sampah, kemudian merawat tanaman dan hewan peliharaan. Jadi anak-anak kalau makan, sesudah makan bungkus jajan yang kalian makan dibuang di tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Karena apa? Rasulullah itu tidak suka terhadap hal-hal yang kotor. Karena Rasulullah bersabda, an-nadhafatu minal iman. Artinya apa? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Coba terus semangat lagi. Alhamdulillah, itu kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Ada yang ditanyakan dari penjelasan Pak Guru? Ada nggak? Tidak ada? Ya, saya lanjutkan. Dan tidak ada. Sekarang kita simpulkan bersama-sama dari materi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu keteladanan Rasulullah SAW terhadap lingkungan, keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Kita simpulkan bersama. Sudah kita simpulkan bersama dari masing-masing anak. Yang pertama, selalu menerapkan, coba dibaca, selalu menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menanamkan rasa kasih sayang kepada makhluk ciptaan Allah, terutama kepada sesama manusia. Jadi nggak boleh tukaran ke koncone, kudu saling menyayangi kepada satu dari yang satu kepada yang lain. Kemudian yang ketiga, selalu ramah terhadap lingkungan sekitar, menjaga lingkungan. Caranya dengan membuang sampah pada tempat sampah, tidak membuat kerusakan di muka bumi. Baik, ada pertanyaan? Kita Pak Guru kasih lembar pekerjaan peserta didik. Nah, silakan dikerjakan ini dia masing-masing kelompok nanti dikumpulkan. Lembar kerja peserta didik, silakan. Baik, sudah selesai ya tugasnya. Baik, silakan dikumpulkan di ketua kelompok masing-masing, dibawa ke depan untuk dinilai oleh Pak Guru. Dari kelompok 1 sudah siap untuk dikumpulkan?
Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kelompok 4 duduknya baik. Baik anak-anak, alhamdulillah tugas dari Pak Guru sudah diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah anak-anak sudah mengerti dan paham tentang kisah keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Karena tadi sudah sebagian besar anak-anak sudah mampu menjawab atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Guru. Oke, mudah-mudahan nanti semuanya jadi anak yang solihah, ahli ilmu dan ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Seru apa tidak? Semangat. Bagaimana pelajaran hari ini? Seru. Alhamdulillah. Senang ya. Mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini mungkin sampai sini pertemuan kita pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materinya kisah keteladanan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Halo, yaitu kepemimpinan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk minggu depan kita pelajari kepemimpinan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru memberikan tugas di rumah atau pekerjaan rumah. Silakan anak-anak dikerjakan pada buku siswa halaman 35. Oke, silakan dikerjakan di rumah. Nanti pertemuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti berikutnya silakan dikumpulkan. Coba demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin berdoa ketua kelas untuk pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, terima kasih dari Pak Guru. Sekian dulu. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.